Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmai Atrimurni dalam channel Atrido di Official. Guys, saya lagi berkunjung ke salah satu rumah guru yang beliau adalah seorang guru dari SMP Negeri 1 Kota Bengkulu. Ya, kita tanya-tanya dulu. Bu, namanya siapa, Bu? Ibu Desi. Ibu Desi. Ibu Desi apa ya? Desi Mediana Fitri. Oke, Ibu Desi Mediana Fitri, panggilannya Ibu Desi. Ibu Desi jadi guru udah berapa tahun? Lebih kurang 16 tahun. Wow, 16 tahun dari tahun 2005. 5. Jurusan apa, Bu? Kebetulan saya mengajar bahasa Indonesia di situ. Oh, bahasa Indonesia. Di SMP ya? SMP Negeri 1. Di SMP Negeri 1 Kota Bengkulu. Udah lama di SMP 1, Bu? Kalau hitungan waktunya sih sejak COVID. Sejak mulai COVID. ada di Sejak COVID pindah di SMP 1. Iya, benar. Sebelum di SMP 1? Saya mengajar di SMP 18. Oh, di SMP 18. Jadi dari awal pengangkatan di SMP 18 ya? Tidak, dulu saya di Kabupaten Sleman. Oh. Di SMP Negeri 1 Kabupaten Sleman. Udah panjang perjalanan Ibu Desi Sangat ya? panjang. Sangat panjang. Dari awal memang di SMP ya, Bu? Dari awal memang mengajar di SMP. Sampai sekarang masih tetap di SMP. Sepertinya gitu ya? seperti itu. Ada nggak sih, Bu, bedanya Seluma, SMP 18, SMP 1 secara karakter pembelajaran siswanya? Kalau dilihat dari karakter siswa ya memang jauh berbeda. Kenapa saya katakan jauh berbeda? Karena di kabupaten itu kan tidak sama dengan di kota kan. Pertama dari akses ya, akses kebutuhan media pembelajaran. Kalau di daerah kan mungkin tidak sebaik di kota. Kedua juga input siswanya. Oh, input ya. Iya. Jadi agak cukup mempengaruhi. Kalau sekarang udah zonasi kan, Bu. Enggak kalau dulu mungkin ada namanya sekolah yang benar-benar itu disaring betul dari segi nilai dan dari segi apapun. Kalau sekarang udah zonasi, apakah itu juga mempengaruhi input? Kalau dilihat dari zonasi, ya kebetulan karena saya guru dari daerah, tidak begitu berpengaruh sih. Sistem zonasi di daerah itu tidak ada sama sekali. Beda dengan di kota. Kalau zonasi di kota ini sepertinya ya? Sangat mempengaruhi ya. Mencabi-cabi ya. Asli. SMP 1 kan dulu terkenal sekolah yang is the best ya. The best di lah Provinsi ya. Bengkulu, bukan hanya di kota Bengkulu. Tapi dengan adanya zonasi, pandemi dan zonasi ini agak kerepotan semua guru. Guru kerepotan, siswa kerepotan nggak sih? Ya, kalau siswanya yang rajin mungkin agak repot karena tugas-tugas daring itu ternyata lebih banyak dari tugas-tugas tidak di masa daring. Iya, benar-benar. Kemudian mereka menyelesaikan otomatis di rumah sendiri. Iya. Enak kalau orang tua mensupport ya. Benar. Gimana kalau orang tuanya sibuk, pergi pagi, pulangnya sore, terus sampai di rumah udah capek, terus anak-anak gimana? Ya, antisipasinya kita guru harus ya kerja ekstra. Nah, kebetulan di tahun ini saya diberi amanah ya untuk menjadi wali kelas. Wali kelas kelas 7 lagi. Tahu sendiri kan, kelas 7 dari hal-hal kecil harus diajar. Iya, dari biasanya cuman pakai HP untuk game. Iya. Sekarang dipakai untuk pembelajaran. Benar. Kemudian mungkin banyak aplikasi-aplikasi yang siswa juga belum terlalu paham. Ya, ditambah lagi saya sendiri juga karena guru dari katakanlah dari daerah kabupaten, otomatis kan kurang banyak dapat pengalaman media pembelajarannya itu kurang banyak. Jadi saya harus bisa banyak berkolaborasi dengan kawan-kawan di SMP 1 lagi untuk belajar kembali supaya bisa belajar kan umur segini ya. Iya, usia ini ternyata mempengaruhi nggak sih? Sangat mempengaruhi, terutama untuk teknologi ya. Benar, tapi harus ada kata mau. Oh iya.
mau yang ini namanya benar apa yang dikatakan orang-orang bijak dulu itu, belajar sepanjang hayat. benar. Iya, Agar supaya hayat. Yang agak berat tuh memotivasi siswa, tapi saya yakin wali muridnya lebih berat ya karena apa? Harus mempersiapkan anaknya pagi-pagi. Iya, Kalau kami guru-guru mungkin hanya teriak-teriak dari HP, tapi wali muridnya yang harus siap semua ya. Tapi gitu. kebayang nggak sih Bu, wali muridnya si anak punya anak di rumah, kemudian dia juga seorang guru. Oh, saya udah ada juga tahun ini saya dapat namanya Ibu Misni ya. Ibu Misni dia menjadi guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri, kebetulan tidak jauh dari rumah saya ini. Nah, salah satu anaknya adalah murid saya. Nah, Kerepotan nggak? Itu repot banget pasti. iya. Dimana Dia dia curhat harus dengan saya dan saya juga hanya bisa mendengarkan, tapi ya mungkin itu juga bisa jadi solusi nanti buat semuanya. Iya. Karena apa? itu Kita bisa berharap menambah aja. imun tubuh itu. Iya. Kita berharap sajalah corona pandemi ini cepat berakhir ya. Iya, benar Kak. Oke, kita kembali ke SMP 1 nih Bu. Pengalaman Ibu mengajar di SMP 1, selain sulitnya mengkoordinir anak, ada hal lain yang Ibu rasakan nggak lebih sulit dari itu? Oh, saya mengakui untuk teknologi ya, karena saya maaf sebelum saya di SMP 1 saya pernah sempat juga di salah satu sekolah di SMP di Kota Bogor sampai 18. Di situ pas awal corona ya, jadi kami belum terlalu menggunakan teknologi. Hanya baru menggunakan media WA. Media sosialnya baru WA dan baru saja masuk ke classroom. Nah, tahu-tahu saya saya dipindahkan ke SMP. Dimutasi. Jadi memang butuh banyak pembelajaran. Tapi selama 2 tahun, udah mau masuk tahun kedua kita nih, pandemi, kemajuan yang Ibu rasakan di diri Ibu sendiri, perubahan atau apa, ada nggak sih? Kalau saya ngerasa saya sekarang lebih menghargai waktu. Oh, lebih menghargai Iya, waktu. karena apa? Dikejar deadline pekerjaan. Kalau ditumpuk-tumpuk mengoreksi kan tambah banyak. Karena setiap gitu. minggu saya mengajarkan seminggu itu cuma 2 kali ya, hari Senin dan Kamis. Pasti setiap minggu itu kan ada tugas dari siswa. Jadi kalau saya tumpuk-tumpuk tambah banyak nanti koreksian saya, dan tapi kalau saya kita harus bisa on menggunakan time. Google Classroom kan lebih enak tuh soal Iya, langsung itu dikoreksi. kalau pakai kita untuk ulangan. Kalau Iya. untuk untuk anak-anak tugas-tugas kan portofolio kan nggak mesti pakai itu. Iya. Jadi memang harus tetap dikoreksi. Kalau saya lebih cenderung Saya Cari menggunakan simpel. Telegram, cari simpel. media Kalau saya sosial sih- Telegram. Kalau saya cari simpel ya pakai Google Classroom gitu kan. Jadi pas kasih soal paling capeknya buat soal. Iya. Terus setelah dikasih ke siswa langsung terkoreksi. Sama, kami di SMP 1 juga seperti itu, tapi ada beberapa mata pelajaran yang mungkin tidak bisa semuanya menggunakan Iya, PC. benar. Jadi harus ada aplikasi lain yang digunakan. Jadi lebih menghargai waktu. Kemudian untuk daya serap siswa gimana Bu? Selama daring. Ada juga sih yang nilainya memang bagus, karena saya juga lihat kan dari 1 tahun yang lalu saya mengajar itu hanya siswa-siswa yang terbaik itu memang Tetap kita terbaik, dapat ya? tetap terbaik gitu. Yang tidak terbaik ya, begitulah. seperti itulah. Harus agak berat gurunya mengajak siswa, memotivasi siswa. Luar Jadi biasa. berlian itu tetap bercahaya walaupun Oh, iya. dalam lumpur. Dalam ya. lumpur sekalipun. Jadi yang terbaik tetap yang terbaik. Iya. Sekarang kan terjadi revolusi besar-besaran nih. Luar biasa. Kita kan termasuk di pendidikan kan. Jadi mana yang mau dia akan tetap maju. Kemudian yang tidak mau ya tertinggal. Tapi itu tidak berlaku untuk Ibu Desi. Oh, Jadi tidak Ibu Desi berlaku. tetap memotivasi siswa setiap pagi untuk anak-anak supaya tetap
berprestasi. Oh gitu ya. Iya. Terutama di bidang bahasa Indonesia ya. Iya. Kalau untuk life skillnya Bu di bahasa Indonesia untuk tingkat SMP itu bisa nampak nggak? Selama corona ini sih yang saya rasakan agak kurang siswanya khusus bahasa. Kalau kami di SMP 1 tuh lebih cenderung ke pelajaran ekstra yang lebih berprestasi sampai ke tingkat nasional. Oh gitu ya. Iya. Misalnya kan gini, kalau di bahasa itu kan banyak sekali life skill yang bisa kita tanamkan ke anak-anak yang ke depannya. Kita nggak tahu, mungkin kalau sekarang kan bahasa seni itu menjadi mata pelajaran. Kalau dulu zaman saya sekolah nih Bu, itu mungkin nggak terlalu dikedepankan gitu. Kalau sekarang kan bahasa seni itu menjadi hal yang bukan lagi eksak yang nomor satu gitu. Nah, kalau mereka bagus di seni, mereka akan menjadi siswa yang benar-benar berprestasi, terkenal, bahkan kita sering lihat siswa kita viral gitu kan. Itu mereka kan mendalami bahasa dengan public speaking, dengan seni biasanya gitu kan. Mereka akan bisa berprestasi. Nah, selama COVID ini ada nggak anak-anak yang memang nampak satu atau dua dia memang di bidang itu, kemudian masa pandemi yang mungkin banyak kalau bagi anak-anak mungkin banyak santainya karena nggak mau buat tugas ini itu, mereka malah majunya ke arah sana? Satu dua sih ada, tapi lebih banyak terlena seperti Jadi mereka apalagi SMP ya, mereka belum tahu kemana saya nanti ya. Mereka masih dalam suasana pancaroba, kemudian masih banyak ikut-ikutan. Benar, ya. benar. Mereka Belum menemukan jati diri. Ya kalau tingkat SMP ya mereka lebih dewasa sedikit lah dibanding SD gitu. Iya, satu langkah saja. Iya, maunya tuh mau mama, maunya papa, masih kayak gitu, mau ayah, mau bunda gitu. Dia belum tahu maunya kemana gitu kan. Tapi kalau misalkan anak Tugas guru lah mengarahkan. iya, kita yang harus menggali gitu ya, Iya. kemana mereka nanti. Karena sekarang kalau kita lihat kita lagi krisis dalam segala hal ya. Komunikasi pun kita krisis. Anak-anak kan jarang berkomunikasi verbal dengan kita. Dia lebih cenderung dengan gadgetnya, dia lebih cenderung dengan permainannya. Beda mungkin dari zaman kita kecil dulu, kita memang butuh teman untuk bermain. Mereka sekarang tidak. Mereka banyak teman di dunia maya, di dunia nyata nggak banyak teman. Personality mereka sekarang. Mereka lebih ke personalitinya, kemudian egonya tuh naik tuh, Bu, naiknya luar biasa. Nah dari tingkat SMP kan mereka akan masuk ke tingkat SMA, SMK. Nah kami ngerasa banget anak-anak generasi Alpha ini perubahannya udah benar-benar ya. Kadang kalau dibalikan kita ini kan ke diri kita sendiri, saya kok seperti nggak mengenal sosok kalian gitu. Makanya kami di SMP 1 tuh ada pendidikan karakter Ya. khusus untuk hari Sabtu. Itu diadakan pendidikan karakter. Itu salah satu contohnya apa tuh Bu? Ya, salah satunya yaitu pembinaan pramuka. Oh pramuka ya. Ya, selain itu ada juga guru yang kesiswaan yang selalu memberikan pengarahan hampir setiap Sabtu. Iya iya. Karena Iya, sekarang mereka mudah-mudahan udah nggak. Itu apa ya yang bisa sementara yang bisa kami lakukan di sini. Tetap mempertahankan kenusantaraan mereka gitu ya. karena Nusantara kita udah mulai luntur ya. Sebetulnya tidak luntur ya, hanya pahamnya saja yang agak sedikit melenceng. Pemahamannya Iya, ya. pemahamannya agak Karena sedikit kan melenceng. kalau kita lihat sekarang ini bukan lagi anak SMP, bukan lagi anak SMA yang kita lihat. Mereka pun yang sebagai contoh untuk anak-anak kita sering lihat di media sosial, di TV dan lain sebagainya. Bagaimana seorang tokoh, seorang contoh secara nasional memperlihatkan kepada anak-anak contoh-contoh yang tidak baik banyak sekali.
Jadi takutnya pengaruh itu kan juga akan dunia digital kan nggak bisa kita tutup, Bu. Benar. Saat kita melihat anak kita pegang HP, saat kita lihat kita bisa tegur. Tapi saat kita tidak melihat kan mereka akan bisa buka semua informasi di telapak tangan. Iya, pendampingan sosial itu kadang-kadang tidak ada. Iya. Khusus itu. Kedua juga kebanyakan wali murid kalau kami rasakan kan banyak yang bekerja. Iya. Ya tidak mesti jadi pegawai negeri, tapi karena mereka swasta, sektor swasta kan banyak. Mungkin kan jadi pedagang, tapi pengusaha. Ya otomatis ya Nggak ada waktu banyak tidak untuk banyak. anak-anak. Iya benar. Jadi dengan pandemi ini semua harus bangkit bersama. Ya, untuk apa ya, membantu siswa-siswa, anak-anak murid kita sendiri, anak-anak kita sendiri, supaya apa? Mereka tidak kebablasan untuk satu teknologi, kedua pengembangan karakter diri. Ya, karena saya sudah lihat kawan-kawan di sekolah itu pada mengeluh, susah bener ini, di Japri di telepon nggak diangkat, susah bener ini, tugasnya sudah sampai 10 kali belum dikerjakan. Ya, saya paling-paling sebagai waktu itu sebagai guru biasa ya, belum jadi wali kelas, di situ saya harus banyak belajar bagaimana cara pendekatan saya ke siswa supaya siswa saya cepat mengerjakan. Alhamdulillah dalam 2 minggu baru masuk sekolah ini semua udah japri-japri, udah hampir siap semua melakukan tugas yang saya perintahkan. Mudah-mudahan